Halo teman-teman, balik lagi di podcast Suka-Suka bersama saya Ahmad Nur Hakim. Kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang keren banget dan penuh energi, yaitu karate di SMA Negeri 3 Demak. Olahraga yang gak cuma soal fisik, tapi juga mental, disiplin, dan pastinya seru banget kalau diceritain dengan pelakunya. Jadi, kita bakal kupas pengalaman, cerita, sampai momen-momen gokil yang terjadi di balik latihan karate bersama Mas Sofi Maulana. Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Apa kabar, Mas? Kabar. Hey. Bisa perkenalan diri dulu, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Maulana dari Donorejo. Terus umur saya ya 16 tahun. Gitu. Awal mula karate bisa ada di SMA Negeri 3 Demak tuh gimana, Mas, ceritanya? Ceritanya gini, dulu tuh pelatih saya ya orangnya ya belajar sendiri lah di situ. Terus dia sudah lulus, terus itu buka cabang di situ. Soalnya dia buka cabang 2, terus di SMP 1 Gunung, terus sampai di SMA 3 Demak. Berarti Gitu. 2, Mas. Iya. Di SMA 1 Bonang sama di SMA 3. Iya. Untuk Sampai sampai. pelatih Mas itu orang mana? Pelatih saya ya orang Bonang sih. Orang Bonang. Iya. Jadi dia itu dari Bonang datang ke SMPJ sama SMA 3. Iya. Awalmu apa sih yang bikin kamu kepincut ikut karate di sekolah? Ya, soalnya ya dulu ya pengen doang, terus sampai sini ya masih juga ikut sih. Gitu. Terus karena ya ikut karate ya gimana ya, kalau lombanya itu banyak gitu, makanya aku ya sering ikut gitu sih. Gitu tuh. Masih inget gak kesan pertama kali saat ikut latihan karate di sekolah? Ya, masih sih. Masih. Bisa diceritain, Mas, itu suasananya bagaimana, keadaan? Suasananya kan itu kan pulang sekolah sih ikutnya mainnya. Gitu. Terus suasananya ya itu di gor, terus panas sih. Terus Panas. sampai kalau fisiknya, terus bisa geraknya banyak gitu. Latihan karate di SMA Negeri 3 Demak itu biasanya gimana sih? Lebih sering fisik, teknik, atau sparring? Kalau dulu itu saya ikutnya kayak seni, terus ya kalau aku itu sudah gak pernah, terus aku ikutnya komite kayak sambung gitu sih. Kayak main tanding boxing gitu? Iya. Kayak di event-event besar. Iya. Berarti yang lebih sering dilatih itu fisik ya, Mas? Iya sih. Untuk atlet. Tapi kalau seni itu latihannya bagaimana, Mas? Latihannya cuman hafalin jurus-jurusnya gitu. Ngepelin jurus. Bagian paling seru dari latihan karate menurut kamu apa, Mas? Lebih serunya sih kalau ikut gitu, soalnya bisa dapat teman kalau di SMP Bonang gitu loh. Dan asalnya ya, pertama kali ya saya pendiam sih di situ, terus saya coba-coba ikut terus lah, terus saya ya bisa dapat teman di sana. Soalnya di sana tuh baik-baik soalnya. Berarti untuk satu sekolah itu yang ikut ekstrakurikuler karate itu berapa, Mas, kira-kira? Kalau tahun aku itu ya cuman kayaknya ya perempuannya 3, terus laki-lakinya ya 4. Laki-laki 4. Iya. Untuk yang teman SMA 1, Mas, SMP 1 Bonang tadi itu banyak. Sekali tuh. Laki-laki perempuan banyak. Banyak sih. Banyak. Ya. Ada nggak pengalaman lucu, unik, atau kocak waktu latihan bareng teman? Ada pas waktu di kalau hujan gitu ya bisa bermain, kan itu kan istirahat dulu,
terus bermain gitu, apalagi ya, terus biasanya kalau di SMP Bunda gitu kali mancing gitu. Mancing. Iya. Ya, kalau mancing dapat ikan apa mas? Di sana banyak sih. Soalnya kan di sana kan kayak Arah pantai. dekat Moro gitu. Iya. Makanya itu ikannya itu banyak sekali. Kayak ikan gabus, terus ikan mujair gitu. Jadi kalau berangkat karate itu bawa pancing kado. Enggak, di situ aku pinjam teman di sana. Soalnya kan di sana kan dekat rumahnya dia semuanya 1 bulan. Gitu. Pernah gak mas ngalami titik capek saat latihan? Biasanya gimana cara ngatasinya? Kalau itu pernah sekali itu. Kalau fisik gitu, kalau di badan itu kayak nggak bisa digerakin. Terus kalau apa ya, kalau bisa ya, kalau pengen sembuh ya pijat gitu. Itu cara ngatasinya. Iya, Kalau pijat biasanya di mana mas? di kampung sendiri, Kampung. halaman. Iya. Itu sekali pijat mas bayar berapa? Sekali pijat ya 50.000. 50.000. Iya. Karate di SMA Negeri 3 Demak itu udah pernah ikut event kejuaraan apa mas? Kalau saya ya 02 SN, terus Kabupaten Demak, terus ya ada 3 sih sama Bonang. Itu event yang ngadain siapa mas? Kalau 2 SN itu siapa ya? Pemerintah. Pemerintah gitu. Terus saya sama sih, kalau Bonang itu yang ngadain pelatih. Soalnya kan itu kan pertama kali gitu saya lomba itu. Berarti SMA 3 sama SMP 1 Bonang itu diajak sparring gitu? Ya enggak sih, kan di sini kan banyak. Soalnya kalau di SMA itu cuman beberapa orang gitu. Waktu mas kan pernah jadi atlet ya? Waktu jadi atlet itu ikut di event apa? Event ya dua gitu. Oh, 2SN. Dan ya sama 2 SN. Untuk lawan mas itu berat badan berapa? Kalau berat badan itu 55 sih. 55. Iya. Jadi besar mas. Iya, soalnya itu berat sekali soalnya. Bisa ceritain mas pengalaman berkesan saat waktu tanding di event itu? Kalau itu ya gimana ya? Soalnya berat sih soalnya. Kalau itu ketemunya 55 ya berat sekali. Soalnya apa ya? Orangnya itu lincah-lincah gitu loh. Kalau refleksnya bakal dimainin sih. Bisa ceritain mas saat jalannya pertandingan itu mas pertama kali incar apa? Kalau aku itu pasti incarnya kepala sih. Kepala. Biasanya perut gitu. Tuh. Enggak sampai dianya kayak apa ya, pingsan gitu, enggak itu. Soalnya itu kan aturannya kan enggak sampai Rahel. ya. Itu saat itu pakai tendangan atau pukulan mas? Kalau perut tuh pukulan, kalau kepala tendangan. Tendangan. Berarti itu di kepala harus ada pengaman ya mas? Kalau SMA itu nggak ada sih. Nggak ada. Berarti los gitu. Iya, kalau cuman ya kaki, terus ini dada, Face itu. tangan ya, itu kan nggak bisa sampai rahang gitu. Berarti aman lah. Iya aman sih. Ada nggak momen bikin bangga banget selama jadi bagian dari karate di sekolah SMA 3? Kalau itu ya bangga. Pastinya ya kalau juara.
Ada nggak mas saat tanding di event itu teman mas atau siapa itu ada yang nggak juara? Ya ada, cuman kalau kabupaten tuh dulu tuh cuman 1 orang. Ya nggak juara. Ya, Oh, untuk yang ikut event kabupaten itu berapa orang mas? kalau ya yang ikut ya kayaknya 8 sih. 8. Berarti 7 orang itu dapat juara semua. Iya. Keren keren. Tepuk tangan dong. Menurut kamu manfaat terbesar ikut karate di SMA itu apa mas? Yang besar ya biar kalau fisiknya biar sehat, terus pengalamannya bisa besar sih kalau kan bisa jaga-jaga sendiri. Berarti manfaatnya untuk melindungi diri ya mas? Iya. Untuk Kalau bisa ya gitu sih. berarti yang dilatih itu apa mas? Yang dilatih ya karena itu ada 2, yang kata terus komite. Kan saya kan dulunya ikut kata, terus saya nggak bisa, jarang ngafalin gitulah, terus saya ikut komite kayak gitu. Untuk karate itu ada namanya nggak mas? Namanya Nama organisasi karatenya itu apa? itu cuman karate semagama 2, Semangama. Semangama itu apa mas? SMA 3 Oh berarti singkatan dari SMA Negeri 3 Demak. ya itu. Karate kan bukan cuma soal fisik ya mas, Iya. tapi juga soal mental. Nilai mental apa yang paling kamu dapetin? Kalau mental ya Jadi lebih berani atau gimana gitu? ya gitu sih, juga lebih berani, terus bisa jaga-jaga diri sendiri. Refleksnya kan itu kan ada reflektor 2 kayak gitu. Berarti mental yang mas dapetin itu kayak keberanian gitu. Iya. Apakah karate bikin kamu lebih pede dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Iya. Contohnya apa mas? Nilai-nilai saat Kalau itu kan kalau ikut ekstra kan bisa tambahan nilai gitu. untuk yang nilai-nilai saat di kelas mas, apa yang untuk mental itu bisa tetap terjaga gak? Kalau itu ya tetap terjaga sih. Kalau kan nggak sampai tahu-tahu orang sih gitu. Untuk apakah saat mas kan punya mental ya di kelas kan pastinya sekolah negeri banyak anak cewek, apakah mas itu tetap percaya diri atau enggak? Kalau saya nggak, Enggak percaya diri mas, kenapa? kalau saya stepnya sih. Itu kalau ketemu cewek itu malu atau gimana? Ya, kalau malunya ya enggak, kan sudah ya terbiasa gitu. Ya, berarti ya PT ya percaya diri. Apakah kalau dibanding ekskul lain, apa sih kelebihan karate di SMA 3 Demak? Kalau karate ya kan itu kan kebanyakan kayak lomba-lomba gitu. Soalnya itu kan kalau latih kan lama, sampai itu banyak sih. Kayaknya ya sebulan gitu. Untuk tingkatan itu ada berapa mas? Ada 9. Tingkatan itu ada 9. Iya. Nah, kalau mas ini sekarang sudah sampai tingkatan mana? Berapa? Saya masih tingkat 3 sih. 3. Soalnya kan masih baru-barunya ikut gitu. Selain karate mas di SMA 3 itu ikut ekstra apa lagi? Kalau itu ya pernah saya ikut pramuka sih. Kalau saya itu sudah keluar, soalnya kan itu istilahnya habis jumatan kan panas gitu, makanya saya sudah keluar gitu. Selain pramuka? Selain pramuka ya apa ya, poli. Poli. Soalnya itu kan poli kan itu
bersama, ekstranya sama karate berbarengan gitu. Makanya saya ya keluar mengikut karate itu gitu. Apa harapan kamu buat karate SMA 3 Demak ke depan? Harapannya ya membanggain prestasi saya, keluarga, biar dapat juaraan gitu. Untuk yang buat sekolah Mas, harapannya ke depannya lebih berkembang atau gimana? Semoga ya lebih berkembang sih, soalnya kan yang ikut kan cuma rata-rata yang sedikit doang sih. Sedikit. Ya. Ada pesan khusus nggak Mas buat adik kelas atau siswa baru biar tertarik gabung karate? Ya ada. Ada. Ya apa pesannya Mas? Ya mending ikut aja sih daripada di rumah doang bengong nggak olahraga terus. Ya mending ikut karate aja. Kalau karate SMA Negeri 3 Demak bisa lebih dikenal luas, sisi apa yang pengen banget kamu tunjukin ke orang lain? Ya kalau itu ya juaranya gitu. Biasanya latihan karate di sekolah dijadwalin hari apa saja Mas? Dan berapa lama durasinya? Jam berapa atau sampai Kalau berapa itu gitu? hari Rabu. Hari Terus Rabu. pulang sekolah gitu. Kalau selesainya karate istilahnya ya kalau jam 6 sih ya. Untuk pulang sekolah itu kalau hari Rabu jam berapa Mas? jam jam 5. Jam 5. Jam setengah 4 sih. Setengah 4. Berarti dari setengah 4 sampai jam 6 itu latihan. Iya. Siapa sih sosok pelatih atau senior yang paling ngasih pengaruh besar selama kamu latihan? Namanya apa nama? Ya bisa sebutkan nama atau siapa? Kalau namanya ya itu Mas Ervandi. Mas Ervandi Iya. yang dari Bonang tadi. Iya, ngelatih itu. Itu pengaruhnya apa Mas dalam diri Mas? Oh iya. Bisa jadi lebih kuat atau lebih Ya. gimana? Bisa lincah sih kalau jaga diri sendiri sih. Kalau kuat ya, kalau bilang kuat ya semedeng sih, sedang. Kapan pertama kali karate di SMA 3 itu dibentuk Mas? Wah, kalau itu juga nggak tahu, Nggak tahu. soalnya belum diceritain gitu loh. Dibanding sekolah yang lain, apa perbedaan karate di SMA 3 Demak dengan karate di luar yang lain? Kalau itu biayanya ya kayak klubnya berbeda-beda, tapi kayak apa latihnya beda, terus apa ya, bednya loh kayak Atribut. atribut gitu beda-beda sih. Untuk atribut itu apa yang dipakai Mas biasanya? Untuk atasan sama bawahan. Ya kalau dari biasa ya bebas kalau Bebas. mau lomba doang sih. Untuk seragam itu harga berapa Mas? Saya pas waktu itu masih baru-barunya ya 150 sih. 150 Tapi atas bawah. ada yang lebih mahal juga. Ada yang lebih mahal. Sejak kapan Anda terlibat dalam karate di SMA Negeri 3 Demak? Terlibat Bergabung aku sejak masih kelas 10. kelas 10. Jadi saat masih jadi siswa baru langsung masuk karate itu. Iya. Seperti apa program latihan yang dijalani oleh anggota karate di SMA Negeri Demak? Apakah ada latihan rutin setiap minggu? Ya ada sih itu pas kalau hari Rabu. Kalau mau lomba ya setiap hari sih dispen gitu. Jadi saat hendak akan Amin berapa lomba itu berat dipus terus Mas latihan. Iya. Soalnya biar lincah sih. Gitu.
Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh para siswa yang berlatih karate di SMA Negeri 3 Demak? Itu latihannya keras ya, terus kalau mau latih, kalau dulu pelatihnya agak berangkat, itu enak banget. Nah, kalau Ya biasanya aku yang latih gitu, biasanya pelatih gak berangkat, aku yang latih. bagaimana pelatih memotivasi siswa untuk terus berlatih dan mencapai tujuan mereka dalam karate? Itu ya, Kata-kata yang melekat, motivasi yang diberikan pelatih itu apa? ya jangan sampai keras-keras sih, soalnya ya masih gini gitu. Kalau bisa ya, yang penting jangan jurusnya sampai keras gitu. Apakah ada prestasi yang membanggakan yang sudah diraih oleh klub karate SMA Negeri Demak, SMA Negeri 3 Demak, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional? Wah, tuh pasti ada. Ada. Dulu itu kata papiku ada yang sampai provinsi, tuh ya ada sampai mewakili Jawa Tengah gitu. Terus pelatih aku itu waktu bulan ini dia juga lomba, dia karena dia ya katanya itu lawannya berat-berat sih ya, berat-berat. Lawannya berat-berat. Pernahkah SMA Negeri 3 Demak ikut dalam kompetisi karate tingkat provinsi atau nasional? Oh, itu tadi ya sudah ya? Sudah tuh. Sudah. Bagaimana cara para atlet karate SMA Negeri Demak dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti kompetisi? Ya itu ya latihan terus, Ngepush ya ngepush biar dapat hasil yang memuaskan saat selesai. yes. Selain kemampuan fisik, apa nilai-nilai atau filosofi karate yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Lebih kuat menjalani sehari-hari, terus apa ya, biar dapat fisiknya biar sehat gitu, kebugarannya gitu. Bagaimana karate membantu para siswa dalam hal pengembangan mental dan karakter di luar aspek olahraga? Apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin mulai berlatih karate di SMA Negeri 3 Demak? Semoga ya bisa dapat mencapai tujuan sih, kalau bisa sampai sabuk tertinggi gitu. Terus kalau latihannya keras-keras ya jangan keluar, soalnya itu kan sudah ya Sudah terlanjur ikut. ya sudah berani ikut. Apa rencana ke depan untuk pengembangan klub karate di SMA 3 Negeri Demak? Tuh kalau pengembangan ya sampai buat proposal gitu biar dapat adik-adik ikut karate sama 3 Demak. Apakah di SMA 3 Demak itu karatenya ada pembayaran kas atau lainnya? Kalau itu ya pasti ada. Pasti ada. Biasanya uangnya buat apa, Mas? Itu buat biasanya ya beli minuman, terus nanti kalau lomba-lomba pasti kan ada makanan sih. Ya itu buat makan gitu, buat beli peralatan kalau lomba gitu. Termasuk P3K itu, Mas, untuk pengobatan. Ya, kalau itu juga ada sih, kalau sama pelindungannya gitu. Apa saja kegiatan di luar latihan rutin seperti latihan gabungan, seminar atau pengabdian masyarakat? Ya ada. Ada. Di Yang Sleman gitu. yang tadi berarti latihan gabungan di SMA 3 dengan SMA 1. Iya. Seberapa besar dukungan dari pihak sekolah terhadap kegiatan karate? Ya kalau itu ya
gimana ya, kan itu kan masih cuman ya ada beberapa orang gitu. Jebater kayak mau lo pas kanu lo baik ngomongin semono iso krungu kan harus gak kerungu. Nah ide seberapa besar dukungan dari pihak sekolah terhadap kegiatan karate? Dukungannya ya pasti banyak sih. Banyak. Soalnya kan mau kalau apa ya di lomba pasti kan itu kan ada dukungan sama pihak sekolah gitu untuk ngasih makan, terus apa ya, mau berjalan ke sana di arah lombanya gitu mesti itu ada. Berarti difasilitasi sarana dan prasarana oleh sekolah. Iya pasti. Apakah ada guru atau alumni yang berperan penting dalam pengembangan karate di SMA Negeri 3 Demak? Itu ada. Ada. Siapa itu mas? Namanya? Guru Pak. atau alumni? Ya guru itu masih guru. Ya, namanya ya Pak Kanit. Pak Kanit. Itu menjabat sebagai apa? Guru atau? Guru sejarah. Guru sejarah. Ya. Bagaimana peran OSIS atau organisasi sekolah lain dalam mendukung promosi karate di lingkungan sekolah? Promosinya ya, kalau itu ya pasti membuat video biar adik-adik kelas 10 biar bisa tercapai pengen ikut karate gitu. Untuk video itu ditampilkan di mana mas? Diupload di mana? Diupload di Instagram SMA 3 Demak. SMA Negeri 3 Demak. Namanya apa mas Instagramnya agar penonton nanti dapat melihatnya atau mau? Demak gitu. Itu ada nanti ya, di scroll itu ada. Oh jadi cari di SMA 3 Demak. Ya. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap kegiatan karate yang mas jalani di sekolah? Kalau keluarga aku ya pasti mendukung sih. Mendukung. Soalnya kan dia asalnya nggak mendukung, terus kalau pas waktu itu lomba terus keluarga aku mendukung banget. Jadi ikut bangga ya pastinya. Ya, pasti ikut bangga sih. Sejauh mana keterlibatan alumni dalam membantu atau melatih anggota baru? Ada. Pasti ya membantu sih. Membantu. Alumni sebagai alumni kan tetap juga atlet karate sama 3 Demak gitu. Terus kalau lomba-lomba pasti ya dia ya ikut. Soalnya kan kalau ada apa-apa mesti kan yang alumni itu ya, gitu. Pernahkah mengadakan event atau kejuaraan karate tingkat sekolahan atau antar pelajar? Kalau itu belum ada sih. Belum ada. Kalau bisa menyampaikan satu pesan kepada generasi berikutnya, apa yang ingin? Aduh, Rul, sekarang menit. Telu papat. Terang menit oke. Telang puluh. Telu papat. Kis telu papat. Ini mau kotor ono sing anu wedang. Kalau bisa menyampaikan satu pesan kepada generasi berikutnya yang ingin bergabung di karate SMA Negeri 3 Demak, apa yang ingin Mas katakan? Ya kalau pesannya ya dan yang penting ya ikut gitu doang, terus tetap berjalan, jangan sampai keluar. Soalnya itu kan satu-satunya kebanyakan lomba ekstra karate gitu. Nah, bagaimana proses belajar karate di SMA Negeri 3 Demak? Apakah dimulai dari dasar atau ada level tertentu yang harus dicapai dulu? Kalau itu ya pertamanya ya dasar sih, soalnya kan itu masih baru-barunya tuh kayak seni dulu itu waktu itu tuh saya itu
ikutnya seni sih kan, aku kan itu kan baru-barunya nggak tahu sih, makanya itu dilatih seni dulu sih kalau tuh. Jadi dari dasar dulu terus ke atas ke atas ke atas terus. Terus Untuk sampai kelas mau naik kelas 2 saya nggak ikut seni, terus ikutnya komite kata. Jadi kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 itu berapa tingkat, Mas? Itu kayaknya ya kelas 3 ya gak ikut apa ya, lomba sih, soalnya kan itu kan kelas 3 kan yang penting kan pelajarannya doang sih. Untuk tingkatan, Mas, kelas 3 itu sampai tingkat berapa kira-kira? Atau tingkatnya ya Kalau Mas ini kan kelas 2 kan masih tingkat 3. Nah, kalau kelas 12 itu Iya. berapa? 5 sih. 5. Apa hal pertama yang diajarkan di kelas karate untuk pemula? Pemula saat pemula itu diajarkan apa? Kalau itu kan pemanasan doang sih, Pemanasan doang. pemanasan, terus ajari kata seni itu. Kata itu seni. Iya. Kalau bahasanya itu kan bahasanya kan Jepang gitu, Jepang gitu. Terus kalau di sini kan di Indonesia ini kan seni gitu bilangnya. Wah, gila sih. Dari cerita tadi kelihatan banget kalau karate di SMA Negeri 35 bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal kebersamaan, disiplin, dan tentunya banyak banget momen serunya. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi nyari kegiatan positif di sekolah. Terima kasih banget buat narasumber kita yang udah sharing pengalaman dan ilmunya. Dan buat kamu yang dengerin, jangan lupa terus support podcast Suka-Suka biar kita bisa bawain cerita seru lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat, tetap semangat, tetap sehat, dan terus berkarya. Bye.